Nabawi dan Farmasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa MHTV dimanapun Anda berada, berbicara tentang sebuah titik bekam, tentunya ini harus kita pahami manfaat dari titik itu sendiri. Sehingga kadang kita bingung untuk apa manfaat titik bekam ini. Tapi insya Allah di kesempatan ini saya akan berbicara dari sebuah penyakit dan menentukan titik bekamnya. Supaya apa? Supaya ketika kita menemukan suatu permasalahan, kemudian kita ada keluhan, contoh, oh saya sakit kepala. Berarti ketika seseorang berbicara sakit kepala atau sebuah keluhan, maka kita sudah fokus terhadap titik bekamnya tersebut. Sehingga ini akan memudahkan kita untuk memberikan sebuah solusi terbaik kepada kaum muslimin. Di kesempatan ini, insya Allah saya akan membahas titik bekam masalah gatal-gatal. Gatal-gatal. Gatal-gatal sebenarnya banyak penyebabnya. Banyak yang mengakibatkan seorang gatal. Banyak juga seorang yang gatal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Tentunya ini akan sedikit membuat kita bingung. Apa sih yang harus dilakukan oleh kita ketika kita menemukan keluhan orang yang mengalami gangguan gatal? Rata-rata ketika seorang mengalami gangguan gatal, kita fokusnya salep, obat gosok, ataupun mungkin juga menggunakan sabun anti gatal ataupun juga belerang. Pasti kita fokusnya ke sana. Sementara ada cara lain yang bisa kita lakukan dengan melakukan sebuah sunnah, yaitu sunnah bekam, dengan melihat dari titik bekam dari permasalahan yang dialami oleh seorang pasien. Titik bekam dari gatal-gatal ini sebenarnya ini harus melalui berbagai macam diagnosa. Hanya saja saya akan menggarisbawahi atau secara umum, orang yang mengalami gangguan gatal-gatal ini lebih cenderung disebabkan karena masalah gangguan di organ limpa, kemudian juga masalah paru-paru. Ya. Jadi orang yang mengalami gatal-gatal ini tidak semua karena kuman. Ya. Tidak semua karena kuman. Karena gatal-gatal ini sebenarnya kenapa kuman bisa menyerang orang sehingga mengalami orang gatal-gatal? Bukan saja karena masalah kebersihan, tapi juga karena adanya lemah di organ limpa dan organ paru-paru. Nih. Jadi, pemirsa MTV dimanapun Anda berada, kadang banyak pertanyaan. Pak, saya kok gatal? Tapi misalkan nggak ada bekasnya, ataupun gatal tapi nggak jelas di mana gatalnya. Maka kadang-kadang kita bingung ini harus diapain. Beda lagi kalau misalkan seorang mengalami ada luka ya gatal gitu. Tapi kalau misalkan gatalnya tersebut, contoh orang yang kena biduran ya atau kaligata, kalau orang sudah bilang ini ya gatal misalkan kena biduran. Ataupun juga gatal seperti tadi, kok tiba-tiba badan gatal tapi bukan karena karena kuman atau mungkin karena gigitan serangga ya. Ini sebenarnya lebih dipicu karena masalah lemahnya organ limpa dan organ paru. Dari organ limpa dan paru ini akan berpengaruh juga terhadap masalah lain selain gatal-gatal. Seperti apa? Masalah jamur. Ya. Kemudian masalah kulit kering. Jadi organ limpa dan paru ini berpengaruh kepada masalah kulit. Seperti apa? Kulit kering, jamur, gatal-gatal dan lain sebagainya. Jadi kita pahami dulu penyebabnya. Penyebab orang mengalami gatal-gatal rata-rata disebabkan karena lemahnya limpa dan paru-paru. Baik, pemirsa MTV dimanapun Anda berada, saya akan bahas
titik bekamnya di mana saja untuk masalah gatal-gatal ini, atau juga bisa karena biduran atau mungkin juga tiba-tiba gatal tanpa adanya mungkin ada luka ataupun mungkin karena kuman. Ya, kita lihat. Titik yang pertama, titik bekam untuk masalah gangguan gatal-gatal adalah di area al-kahil. Titik kahil ini kita bisa menentukan dengan cara menundukkan pasien kita. Maka ini adalah benjolan tulangnya atau daerah serviks. Ini adalah titik kahil. Ya, titik kahil ini titik yang pertama. Titik yang kedua untuk area pembekaman yaitu adalah titik limpa. Ya, titik limpa. Oke, untuk menentukan titik limpa maka kita tentukan dulu kahil, kemudian tentukan adalah usus besar. Ini area usus besar di sini ya. Ini panggul bagian bawah. Ini kemudian dibagi dua antara panggul bagian bawah titik usus besar dan daerah limpa dan daerah kahil dibagi dua, maka area ada di area ini ya. Ini adalah titik untuk masalah limpa. Ya. Ini limpa. Kemudian yang selanjutnya ya, area titik pembekaman yang ketiga adalah area paru-paru. Untuk titik paru-paru ini caranya adalah dengan membagi dua titik limpa dan titik kahil. Titik limpa dan kahil berarti areanya ada di sini ya. Ini area paru-paru. Nah, kemudian yang keempat, untuk titik gatal ini ada di area empedu. Ya, di mana area empedu? Area empedu berada di antara ini ya. Ada posisinya ada di sini, area ini. Nah, ini adalah untuk masalah empedu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah titik yang terakhir, titik yang kelima, posisinya ada di bawah. Jadi kalau misalkan ini kaki sebenarnya ya. Nah, kemudian ini misalkan lutut. Ini lutut bagian belakang ya. Ini saya gambarkan, ini lutut bagian belakang. Maka posisi pembekaman untuk masalah gatal ini ada di bawah lutut sebelah belakang. Bawah ya. Untuk bagian bawah yaitu di area lutut bagian bawah atau di atas betis ya. Posisinya ada kurang lebih 2 jari dari lipatan lutut. Posisinya ada di sini. Ya. Posisi ini adalah titik bekam untuk masalah gatal di sini. Jadi 2 jari dari area lipatan lutut. Pemirsa MUTV dimanapun Anda berada, ada 5 titik untuk masalah gangguan gatal. Tapi kita pahami dulu gatalnya disebabkan oleh apa. Apakah gatalnya karena kuman ya ataupun karena yang lainnya. Tapi kalau misalkan gatalnya karena kelemahan organ paru dan limpa, maka kita bisa melakukan pembekaman di area ini. Maka tentukan dulu titik usus besar, titik kahil, kemudian titik limpa, titik paru-paru, titik empedu, dan yang terakhir adalah di area ini. Nah, sistemnya seperti apa untuk pembekamannya? Maka kita akan lihat dulu dari kondisi si pasien. Apakah si pasien tersebut kondisinya panas atau dalam kondisi dingin lembab? Nah, jangan sampai kita salah. Maka ketika si pasien mengalami kondisinya panas, maka pembekaman bisa dimulai dari atas ke bawah. Ya. Mulai dari kahil, paru-paru, empedu, dan limpa baru ke bawah. Kalau misalkan kondisi pasiennya dalam kondisi panas. Tapi kalau si pasiennya dalam kondisi dingin, dalam kondisi mungkin untuk menentukan lidahnya itu sangat putih, maka bisa dilakukan pembekaman mulai dari sini, dari bawah dulu ya, dari limpa, empedu, kemudian paru-paru, kahil, dan terakhir bisa dilakukan di area pembekaman di bawah lutut sebelah belakang. Itulah pemirsa MUTV dimanapun Anda berada. Ada 5 titik bekam untuk masalah gatal. Gatal lebih banyak dipicu oleh lemahnya organ paru dan limpa. Maka bagi orang yang selalu atau jarang sekali untuk berolahraga, biasanya dia lebih cenderung mengalami gangguan gatal atau masalah gangguan kulit. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan bahas titik-titik yang lainnya dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan farmasi Islam.